This is Sumber Urip Jewelry Store. This is where everything began with my grandfather and my grandmother establishing their first and original jewelry shop called Sumber Urip. To know how this humble beginnings of a jewelry store developed, join me in the interview with me and my mother. Selamat sore, makasih Mas sudah ngeluangkan waktu buat bantu tugas family business ini. Jadi aku Steven Renat Prasetya sebagai murid dari Family Business kelas E akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bisnis keluarga kami. Jadi pertama, tolong ceritakan nama bisnis dan kapan didirikannya, beserta didikan oleh siapa? Nama bisnis Toko Mas Sumber Urip. Didirikan tahun sekitar 1980 oleh Engkong. Oke. Jadi untuk bisnis sumber urip ini pertamanya kan masih satu toko saja. Itu dari berjalannya waktu itu gimana ya berkembangnya? Ya, awalnya kan mulai dulu dari toko yang kecil. Terus waktu zaman tahun itu 1980 di Tuban, Engkong ini toko mas yang pertama yang menjual kadar emas lebih rendah 420375. Jadi kan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi waktu itu ya langsung rame karena yang pertama di Tuban yang membuka toko emas kadar 420 dan 375. Terus Oke. Terus eh, di perusahaan sumber daya ini gimana ya struktur organisasi dan peran anggota keluarga dalam menjalankan bisnis bersama-sama ini? Maksudnya kayak eh, ada tugas tertentu nggak untuk anggota keluarga sendiri-sendiri ini? awalnya ya semuanya terjun langsung ya sebagai kasir yang melayani. Tapi dengan seiring perkembangan kan toko makin rame. Akhirnya makin nambah pegawai-pegawai dan engkong dan emak hanya sebagai kasir. Karena kasirnya kan sudah semakin banyak ya yang harus dilakukan di kasir. Oke. Terus Terus untuk bagian nilai, norma, budaya dan prinsip-prinsip yang kita percayai, yang kita anut atau terapkan dalam bisnis ini apa ya? Nilai-nilai dan prinsip itu. awal ya yang nomor satu ya harus kejujuran ya. Ya jujur soal soal apa itu kadar dan juga soal apa jumlah uang harus benar dengan jumlah berat. Beratnya ya juga harus sesuai dengan nota. Kalau kejujuran ini ya kita terapkan, kan pembeli semakin percaya, lama-lama kan jadi terkenal karena nilai apa gram-graman, nilai harga, semuanya jelas. Oke. Terus Untuk relasi dan masalah komunikasi, itu Mama gimana ya caranya memanage sekian banyak pegawai dan dengan tugas-tugas yang berbeda-beda untuk mengurus toko emas ini itu gimana ya cara komunikasinya? ya pertamanya awal kan diajarkan semuanya dari awal. Bersama-sama ditunjukkan caranya ini mulai dari tingkat paling bawah dulu. Jadi mereka tuh menguasai dari pekerjaan yang paling bawah dulu seperti menjaga toko yang mulai dari luar dulu, nggak langsung masuk dalam toko. Dari luar jadi mereka mengawasi. Akhirnya mereka mengerti harus mulai dari mana, cara tulis nota, cara melayani gitu. Akhirnya setelah berapa bulan diajarin kalau dilihat sudah bisa ya baru dimasukkan dalam toko tahap yang lebih tinggi lagi. Terus Oke oke. Terus em, ada lagi pertanyaan tentang visi dan misi. Jadi untuk perusahaan ini, Mama itu memvisikan nanti usahanya itu seperti gimana? Atau mungkin untuk sisi misi itu Mama untuk ke depannya itu mau melakukan apa untuk perkembangan bisnis ke depan ini?
eh Kepengennya ini ya, semakin tokonya bisa buka cabang semakin banyak, sampai ke desa-desa, semakin banyak yang tahu toko Mas Sumber Urip, kadar emasnya juga, nggak juga cuma 420, 375, 700. Jadi juga kita sekarang sudah mulai ini ya, menjangkau juga kadar yang lebih tinggi, 916, 875 gitu, Hmm, di semua cabang. oke. Terus untuk konflik, kadang-kadang kan dalam bisnis itu pasti ada konflik muncul karena perbedaan pendapat atau perselisihan. Itu caranya biasanya kalau mama dalam bisnis ya, itu caranya menyelesaikan konflik itu gimana ya? Hmm. Caranya ya ini, duduk bersama, dibicarakan. Konfliknya itu konflik apa sih? Ini ya, konflik dalam gimana? Dalam masalah apa? Masalah, kalau masalah harga ya ini kita rembukan. Andaikan harganya kita nih kemahalan atau gimana dengan toko lain, kita harus cari ini ya, duduk bersama, kita bicarakan harusnya ngambilnya seberapa gitu. Jadi dibicarakan bersamalah kalau ada konflik. Oh, oke oke. Berarti koordinasi sama toko lain juga ya. Jadi harga emas itu nggak bisa Mm-mm. kita Dengan semua, pilih-pilih ya seenaknya setiap sendiri. hari. Nggak bisa setiap hari kan ada harga yang baru, dan setiap hari di grup itu harus dibaca. Andaikan pengumuman harga hari ini harganya segini segini gitu. Jadi semua harga bisa sama dan pegawai juga bisa mengikuti harga yang terbaru setiap hari. Oke oke oke. Hmm, apa lagi. Terus bagaimana caranya Mama membangun dan merawat kepercayaan dalam bisnis ini? Misalkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis dan reputasi Sumber Dep ini. Ya tadi itu. Jadi kadar emas itu yang kita tulis di nota dengan yang barang harus benar-benar sesuai. Dan jumlah harganya juga, terus perkalian antara gram-graman dan harga juga, jumlah uangnya harus kita hitung yang benar juga. Oh, oke. Hmm, ya itu saja sih. Ya sudah mah. Makasih banyak ya atas waktunya sama jawaban yang sudah Mama kasih. Makasih, Mam. Sama-sama, dadah. So, from what I've learned from the interview with my mother, also one of the holders of the business of Sumber Olive Brewery, is in the family business you have to have professionalism, integrity, and honesty when you're conducting business with people. And the moral value that I've gotten from all the experiences that my parents have worked for, my grandparents, is in a business you have to be consistent, you have to be hardworking for sure, and you have to have honesty if you want to build a customer base that trusts you. And it also upholds and maintains your company reputation. And from my experience myself working there in the company, my position was a cashier, and I've really learned a lot about the system, how they manage the funds, the financial conditions, and also have the honor to hear how my parents execute their business, make financial decisions that would ultimately have a great impact in determining the outcome of the business and its future. And also, hold on, uh, the how the social model have helped the family business to grow and be successful as it is today is by managing its resource very carefully and very uh, responsibly. So in a business, you have to uh, make financial decisions that matters for the growth of the business, not for personal gains, because two of those are very different things. And that is also one of the important lessons is to not follow everyone's trend
ego or lifestyle. You have your own financial condition, and you have to manage and base yourself in that situation. That's it for now. I thank you all for your attention and time.